tidak mendengarkan. Ya. Oke, jadi ini saya memberikan satu kasus ya, jadi nanti saudara silahkan bisa merenungkan diri sendiri, kira-kira nanti saya harus bagaimana. Kemudian di sini ya, dari daftar pustakanya, ini juga tidak di format font stylenya, dan jadi mengerjakan tugas ini asal-asalan. Ya. Monggo terserah nanti ya. Kalau seperti ini kan nilai saya lebih enak begitu. Nanti kalau saya kasih nilai yang D begitu kan tinggal nambah 1 semester, mengulang metode penelitian di semester gasal ya. Nunggu 1 tahun kan berarti saudara ya untuk bisa lulus, untuk memperbaiki ini itu ya. Oke, saya coba lihat yang lain. Ini juga sama. Aduh, bentar. Apa saudara menulisnya begitu semua? Sebentar, perintahnya apa sih saudara? Kan kumpulkan bagian tinjauan pustaka. Jadi apa yang sudah saudara tulis di dalam draft proposal saudara begitu loh. Bukan cuma seperti ini. Ini meskipun 4%, tapi ternyata kontennya juga seperti ini. Tidak berbunyi ini sama sekali. Ya, ini belum tinjauan pustaka. Ya. Ini belum tinjauan pustaka, saudara. Coba deh, di antara saudara yang sudah membuat proposal siapa saja? Coba resen. Saya cek di bagian proposalnya. Muhammad Fikri, siapa lagi? Oke, Faiki Nabil, Yogi, Alif, Fade Julfi, Haris, Vidya. Ada enggak yang pembimbingnya saya? Yang pembimbingnya saya di antara yang resen siapa? Enggak ada. Ada Alif, Pak. yuk. Ya. Alivia boleh di-share ke saya, kita poles di sini, punya kamu, enggak apa-apa ya. Oh, bentar ya Pak. Ya, share di WA saya enggak apa-apa. Share ke saya saja, biar saya kasih komentar di sisi saya. Pak, tapi kemarin tuh ada masalah. Jadi saya tuh kan kemarin kan udah pakai namanya itu EndNote. Nah, EndNote-nya itu kan saya nge-crack kemarin tuh entah kenapa itu tuh pas dibuka dimintain kunci, Pak.
tidak bisa. Jadi pas ku install ulang tetap kayak gitu kemarin. Jadi untuk sementara aku masih pakai Mendeley, Pak. Gimana? Nggak apa-apa, Nggak dikirim apa-apa ke ya? saya aja. Baik, Pak. Kamu ambil topik tentang judulnya belum, Vio? Ada di bawah, di halaman 2. Gitu, Oke. Pak. Ini nanti judulnya di sini ya. Nanti bikin draftnya, dimatengin sekalian. Ya, dimatengin sekalian, semua unsurnya sudah ada dulu. Mulai halaman cover, ya, kemudian penulisan ini posisinya bagaimana. Jadi gelar sarjana apa sudah mateng duluan. Oke? Baik, Pak. Saya bermain dengan track changes, mudah-mudahan nanti terbiasa. Jadi kalau sudah di track changes seperti ini, nanti jangan manual untuk melakukan revisinya ya. Jadi kalau mau melakukan revisinya, ini dimatikan lagi, biar nanti tidak ada tulisan merah-merah. Jangan lupa ini juga nanti ditebalin ya. Kemudian di bagian sini nanti dicek ya sesuai panduannya apakah ini hanya tahun. Oke, itu belum ada. Oke. Analisis potensi pemanfaatan tool Government Resource Planning (GRP) ya. Oke. Nanti langsung disesuaikan dengan format ya Mas ya. Oke. Karena ini belum sesuai dengan format, saya abaikan formatnya, langsung ke substansi konten ya. Oke. Kamu pakai apa Mas? Mendeley tadi ya? Iya, sementara masih Mendeley, Pak. Kemarin EndNote error. Jadi kemarin udah pakai EndNote, Pak, tapi pas gara-gara error itu ya crash semua gitu. Kayak ada Pakai Note tapi Mendeley-nya ada. Sudah kamu matikan salah satu atau belum? sudah, Pak. Waktu itu Mendeley-nya saya matikan, sudah saya uninstall dari Mendeley stoknya. Jadi kemarin udah saya ubah ke EndNote, tapi pas deket-deket berapa ya? 3 jam, sekitar 3 jam sebelum deadline gitu, Pak. Itu pas aku buka balik-balik. Nah, itu EndNote-nya tiba-tiba minta ya itu apa namanya? Activation key gitu loh, Pak. Saya nge-crack tapi jadi nggak bisa dipakai Oke. lagi EndNote-nya. Ini Nanti masih saya salah cari format jalan ya. keluar. Hmm. Ini masih salah format. Kemudian kenapa salah format? Yang pertama adalah ini eh, ada dua, ini first name sama last name atau bagaimana ini? Ya, Abdullah Muhammad. Ya, ini nanti harus dicek di bagian metadatanya. Ya, bentar. Panas di sini. Metadatanya cek lagi. Ya, nanti kalau misalnya saudara sudah mengambil di dari Mendeley, Mendeley-nya nanti di export ya, nanti diimport ke EndNote biar tidak mengulang lagi. Nah, tinggal nanti dibetulkan metadatanya, dibetulkan terlebih dahulu. Baik, Pak. Bentar.
Dari judul ini, nanti kira-kira target luaran yang akan kamu hasilkan apa? Surat rekomendasi gitu, Pak. Apa? Surat rekomendasi mungkin, Pak. Nggak ada surat rekomendasi, adanya rekomendasi. Iya, benar. Ya, rekomendasi, nggak ada suratnya. Ya, rekomendasi. Kata potensi di sini yang kamu maksudkan apa? Nah, jadi kayak begini, Pak. Kira-kira penerimaannya bagaimana? Penerimaan di sana, penerimaan para pegawai-pegawai yang ada di daerah Kabupaten Belitung Timur. Karena itu saya pakai UTAUT, Pak, untuk frameworknya. Terus yang kedua adalah kira-kira proses apa saja yang bisa dibantu oleh tool government resource planning ini, Pak. Jadi maka itu saya menggunakan kata potensi. Seefektif apa begitu Pak penggunaannya gitu. Apakah benar-benar bermanfaat atau bermanfaat tapi kurang kurang bermanfaat lah gitu Pak. Artinya ketika nanti saudara UTAUT, saudara tidak hanya mengolah bagian kuantitatifnya saja loh ya dari angket. Karena goal saudara tidak hanya data-data kuantitatif. Kalau saudara nanti terjebak di UTAUT-nya, ya, UTAUT-nya juga harapannya tidak original UTAUT ya. Artinya di sana kan harus ada kontribusi. Bagian-bagian apa saja yang nanti digunakan. Jadi variabel laten yang nanti akan digunakan harus sudah jelas dulu. Kamu identifikasi. Kira-kira kalau misalnya untuk melihat keberterimaan, saya kurang tahu apakah UTAUT itu nanti relevan untuk digunakan apa tidak. Saudara harus bisa mengukur sendiri ya. Ya. Kira-kira dari konstruk-konstruk yang ada di UTAUT atau UTAUT 2. Dua Pak. Nah, kira-kira konstruk yang ada di UTAUT 2, kalau UTAUT 2, maka nanti saudara pertimbangkan dari konstruk kira-kira apakah nanti menjawab pertanyaan penelitian saudara. Apakah luaran saudara itu nanti bakal terjawab dengan framework yang saudara gunakan itu. Artinya kalau misalnya dalam konteks Endako itu tidak ketemu, soalnya UTAUT itu kan sebenarnya filosofinya di dunia marketing. Kemudian saudara akan terapkan di bagian ini mungkin kayak e-government begitu ya. Iya Saudara Pak. menggunakan tool government resource planning. Nah, itu kira-kira pas apa tidak? Nah, itu yang nanti saudara harus fixkan terlebih dahulu ya. Baik Pak. Perangkat daerah itu istilahnya betul ya, perangkat daerah ya. Bener Pak. Jadi kayak kedinasan begitu Pak. Itu istilahnya perangkat daerah. Iya benar. Saya tanyakan ke orangnya Pak. Salah satu Oke. narasumber. Kamu asli sana, Belitung Iya Timur. benar. Iya saya asli sana Pak. Oke. Ada orang bisa akses ke dalam? Bisa Pak. Oke. Nah saya Kira-kira tanyakan nanti, ke orang itu. oke. Ya Pak. Eh, Berapa dari observasi yang kamu lakukan, dari wawancara yang sudah kamu lakukan, itu kira-kira saudara bisa atau sudah menghimpun data berapa banyak staff di sana yang sudah memanfaatkan tool government resource planning? Belum Pak. Belum apa? Belum, aku belum tanya berapa Saya orang. belum ya, pakai kata saya kalau Oh, sama dosen ya. maaf Pak. Ya, nanti semuanya ya. Nanti kalau pas bimbingan sudah mulai mengolah bahasa ya, cara bertutur kata dengan para pembimbing, bertutur kata saya, itu harus sudah. Oke, nanti kamu coba gali sekali lagi. Misalnya kamu mau melakukan kuesioner angket, itu kan ada jumlah kecukupan sampel. Ya, artinya kamu sudah pertimbangkan tuh masa-masa. Jangan sampai nanti saudara sudah mengusulkan ini, kemudian perangkat daerah yang menggunakan itu hanya segelintir saja, sehingga tidak cukup sampelnya untuk eh, pembuktian hipotesis saudara. Nah, ini yang nanti saudara perlu pertimbangkan. Oke,
Oke, Sambil Pak. dicatat ya, Vio ya. Iya, Pak. Oke, oke, kita cek satu persatu di bagian pendahuluan. Ini pendahuluannya saya yakin belum matang, masih hanya 2 paragraf. Ya. Pendahuluan kalau bisa 3 sampai 4 paragraf lah, ya, atau bisa lebih, silakan. Ini formattingnya memang belum dilakukan, jadi nanti silakan formattingnya mau menjorok dalam atau mau blok, ya silakan. Ya, kalau blok harus ada jarak ya antara paragraf satu dengan kedua. Kalau misalnya mau menjorok ke dalam indentasinya, ya misalnya seperti ini ya. Ini kan sepertinya masih manual tuh nih. Kalau saya mouse pointernya saya gerakkan begini. Ini orang Ilkom nanti ini ya harus canggih ya, harus canggih. Jangan Iya, ada Pak. yang manual-manual begini. Nih, ya, ini manual. Oke, saya mau begini ya. Tuh ya. Nah, perhatikan saudara, ini saya menggunakan track changes. Barangkali nanti saudara ketemu dosen pembimbing yang menggunakan track changes. Perhatikan, ketika saudara menemukan di paling kiri ini ada garis, berarti di situ ada revisian. Ya, jangan sampai meninggalkan itu. Ya, kalau bimbingan saya itu kalau setelah saya kasih komen seperti ini, kemudian balik ke saya lagi, maka saya kembalikan lagi. Harus mengirimkan saya versi bersihnya. Karena saya udah punya catatan yang lamanya. Kemudian nanti penulisan filenya, kalau bisa dikasih tulisan, revisi keberapa, revisi keberapa, revisi keberapa. Ya. Mau dikasih tanggal juga silahkan. Tapi jangan terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang. Sehingga nanti saya bisa mengidentifikasi saudara berapa kali merevisi. Ya, jangan sama terus, ya. Jangan sama terus nama filenya. Oke, semuanya dalam suatu organisasi atau perusahaan atau perangkat pemerintah perlu dimonitor serta dikontrol dengan sedemikian rupa. Nah, perhatikan saudara, ini merupakan contoh kalimat yang jelek karena ada kata dan dalam waktu yang berdekatan. Dikontrol dengan sedemikian rupa dengan menggunakan. Ya, ganti redaksional. Kebiasaan itu kayak ya. Nah, nanti kalau saudara menggunakan kata kalimat majemuk atau compound sentence ya, diputus-putus atau dipotong-potong menjadi kalimat-kalimat pendek yang lebih simple yang nanti mudah untuk dibaca oleh pembaca. Ya. Jangan terbiasa menggunakan kalimat panjang. Ya. Cari kalimat pendeknya. Sumber daya alam dalam suatu organisasi seperti perusahaan atau perangkat pemerintahan perlu dimonitor serta dikontrol titik misalnya ya. Kegiatan ini ya misalnya kegiatan monitoring ini ya dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sistem perencanaan sumber daya titik titik lagi ya. Nah, baru bikin lagi hal ini untuk atau hal ini agar dapat menciptakan alur proses yang baik. Nah, misalnya seperti itu. Itu ya Vio ya. Jadi kalimatnya pendek-pendek dipotong. Jangan satu kalimat panjang begitu. Nah, ini tuh kebiasaan kita memang. Nanti kalau saudara mulai belajar, katakanlah berkesempatan belajar di luar negeri, nanti seperti ini sudah didefinisikan wordiness. Wordiness itu kalimat panjang nggak jelas. Ya. Tuh, jadi nanti silahkan disusun, dipotong-potong ya, dipotong-potong kalimatnya. Salah satu sistem perencanaan sumber daya yang cukup dikenal ada ERP. Nah, ini juga nggak boleh. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Kira-kira ada yang mau berpendapat?
Aku boleh izin jawab. Saya, Saya izin menjawab, Pak. iya. Itu saya langsung pakai singkatan, harusnya di kepanjangan dulu baru singkatan. Oke. Nah, sekarang kamu bisa melakukan self correction ya. Oke. Hmm. Nah, kemunculan pertama kali boleh langsung menggunakan ERP seperti ini. Oke. Jadi kemunculan pertama kali harus dipanjangkan, baru disingkat. Nah, karena Enterprise Resource Planning itu bukan istilah khusus, tidak perlu E-nya di sini besar, R-nya besar, P-nya besar. Jadi kecil semua, meskipun nanti akronimnya besar semua. Itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut, nah ini ada repetitif ya. Yang cukup dikenal adalah ERP. Nah ini berarti kan langsung ya, ERP adalah, begitu ya, ERP adalah salah satu perangkat lunak teknologi komputer paling populer yang diimplementasikan dalam suatu kelompok secara global menurut si ini. Nah ini nanti karena masih salah format, minta tolong untuk di-review. Ya. Kemudian dengan menggunakan sistem, nah nanti si Vio, kalau misalnya ada automatic, eh, apa istilahnya, kamu bikin sistem nanti otomatis dia berubah jadi sistem versi bahasa Inggris begitu ya. Nah nanti kalau ada yang seperti itu di double check. Ya. Dengan menggunakan sistem ERP ini dapat mempermudah pengelolaan sumber daya di suatu perusahaan sehingga dapat menunjang. Nah, ini kebiasaan Vio itu kalau bikin kalimat itu panjang begitu, ya. Nggak apa-apa Vio, ya. Nanti biar Vio makin makin ini, makin tajam ya untuk menyusun kalimatnya setelah mendapatkan masukan saya. Dengan menggunakan sistem ERP, dengan menggunakan sistem ERP ini dapat mempermudah. Oke, saya hapus ini saja. Sistem ERP ini dapat mempermudah pengelolaan sumber daya di suatu perusahaan. Titik. Ya. Kemudian, oke, sambung depan sebentar. Sebenarnya ini dapat sistem ERP dapat ini dapat mempermudah pengelolaan sumber daya di suatu perusahaan sehingga dapat menunjang efektivitas proses sistem ERP. Sistem ERP dapat mempermudah pengelolaan sumber daya, membantu mempermudah gitu aja. Membantu mempermudah pengelolaan sumber daya di suatu perusahaan karena dapat menunjang efektivitas proses yang berjalan di perusahaan tersebut. Ini juga salah, ya. Ini nanti harus miring, kemudian ini tidak ada ininya, koma, ini. Ini kalau dilihat ya saudara, ini kalau saya lihat, ini kan kebetulan all markup. Nanti saudara boleh lihatnya seperti ini. Nah, jadinya kan kelihatan ada revisian ya. Tapi nanti saudara jangan langsung milih simple markup ini. Kalau di sini masih ada garis di sini berarti saudara belum melakukan apapun. Ini hanya untuk mempermudah si reviewer atau si pembimbing untuk melihat bagaimana koreksi yang dilakukan terhadap uh, artikel atau proposal saudara. Oke. Menyebutkan bahwa IRP merupakan kekuatan ekonomi utama di banyak industri dan diyakini mampu meningkatkan efektivitas operasional suatu organisasi. Oke, ini kalimatnya bagus. Nah, ini repetisi lagi. Ini sudah di sini loh sebenarnya, ya enggak? Tapi balik lagi, ya.
Jadi ini harusnya yang lain ya. Nanti ini repetitif ya. Mungkin begini aja ya. Kalimat redaksionalnya saya ganti ya. ERP saat ini banyak diaplikasikan di perusahaan. Di spasi perusahaan. Kenapa kira-kira? Kenapa harus spasi? Karena ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak gabung di perusahaan? Ada yang bisa menjawab, saudara? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Vio. Karena itu di terus menunjukkan nama tempat, Pak. Ya, kata depan begitu ya. Mhm. Kalau ada kata depan di atas, di samping, di bawah, ya, di kanan, di kiri, harus pakai spasi nanti. Semuanya sudah harus otomatis. Oke. ERP saat ini banyak diaplikasikan di perusahaan. Ya. Namun oh, saudara mau ke GRP ya. Saudara mau ke GRP sebentar. Dalam konteks dimanfaatkan dalam konteks pemerintahan, tata pemerintahannya, tata kelola di pemerintahan dalam konteks di pemerintahan, sistem serupa yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya adalah sistem pengelolaan perencanaannya dimanfaatkan untuk manajemen perencanaan. Nanti silakan kalau ada istilah saya yang tidak pas, misalnya saya menggunakan istilah manajemen, itu boleh diganti redaksionalnya, gitu ya Vio ya. Dalam konteks di pemerintahan, sistem serupa yang dapat dimanfaatkan untuk manajemen perencanaan sumber daya apa ini? Tadi mana ini? Sumber daya pemerintahan, sumber daya karena sudah ada pemerintahan di sana adalah Government Resource Planning atau GRP. Oke, GRP adalah aplikasi. Nah, saudara di sini, saudara sebentar, sepanjang sepanjang ini, ya, CVO. GRP adalah aplikasi yang merupakan kumpulan modul-modul yang mendukung fungsi internal dan pelayanan publik, instansi pemerintah, mengelola sumber daya, oke, dari perencanaan, pembelanjaan, pelaksanaan program hingga evaluasi, dan terintegrasi ke dalam sistem informasi. Oke, ini nanti dimiringkan. Juga memiliki nama lain yaitu, oke. Nah seperti ini, Vio dikecilin aja. Resource Management System, GRMS.
Ya. Ini tidak perlu muncul, tidak masalah. Langsung GRMS memiliki fungsi serta tujuan yang sama dengan GRP. GRMS, nanti jangan seperti ini. GRMS memiliki serta tujuan yang sama dengan GRP. Tadi ini kan saudara mau serupa namun beda nama. Ya. Bentar. Ini sebenarnya sudah include di sini ya, sudah tersirat ya. GRP juga memiliki nama lain, yaitu Government Resource Management System atau GRMS. GRMS, nah ini sebenarnya tidak usah, ini ya, karena sudah tersirat di atas. Boleh misalnya saat ini GRMS telah diimplementasikan di salah satu perangkat daerah, yaitu pemerintah kota Surabaya, titik. Nah, ini kan fakta, ya. Jika ada fakta, maka lengkapi dengan sitasi atau sumber pustaka. Jadi kalau nanti bicara fakta, saudara menunjukkan sesuatu, entah itu data, ini kan data kan, bahwa GRMS itu sudah dipakai di kota Surabaya. Itu kata siapa? Ya, lengkapi dengan sitasi. Kemudian, nah, ini juga masih salah ya, masih salah. Kemarin ini harus apa? Yuk. Dan Pak, pakai Dan, DAN. oke. Kemudian karena dia ikut karena dia ikut narasi, maka formatnya yang ini. Ya. Vanida dan Niswah nanti dicek kembali di metadatanya, menuliskan bahwa jangan menuliskan. Ya. Di sana kan dia mengungkapkan, menyampaikan, ya, menyebutkan, ya, menginformasikan, meng-highlight, ya, menuliskan bahwa pemerintah Kota Surabaya mengadopsi. Software, ya, software kata asing selalu dicetak miring menjadi sebuah program yang dinamakan GRMS. Nah, ini saudara repetisinya banyak ya. Sebenarnya cukup ini saat ini GRMS telah diimplementasikan di salah satu perangkat daerah yaitu pemerintah Kota Surabaya. Itu menurut Vanida dan Iswah 2015 titik ya. Di sini ini kan sebenarnya kamu juga menjelaskan hal yang sama toh? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, jadi nggak perlu ini sebenarnya. Oke, saya ganti ya di sini. Reject, bentar. Reject, 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 reject. Oke. Titik, titik. Ya. Oke. GRMS dideskripsikan sebagai sistem pengelola sumber daya pemerintah itu kayak gitu. Belanja yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah. Ini juga merupakan data ya, fakta juga ya. Sumber pustaka. Nah, kalau bisa saudara menggunakan sumber pustaka yang lain ya selain Vanida dan Niswa yang biar kaya ya. Nanti coba Baik, Pak. digali lagi. Nah, dari sini ini kan masih belum jelas ya, masih belum jelas, masih belum ketemu nih si GRP. Nah, si Vio mau menggunakan Government Resource Planning. Maka di sini perlu ditambahkan lagi Vio.
Ini kan baru latar belakangnya ya, sumber daya bla bla bla, ERP itu di level perusahaan. Kemudian di paragraf kedua kamu memunculkan istilah GRP. Kemudian di paragraf berikutnya, ya di paragraf ini nanti tambahkan nih penelitian-penelitian tentang GRP itu siapa saja, ya penelitiannya. Kemudian GRP itu keunggulannya apa? Ya, keunggulannya apa? Nah, nanti dijelaskan di sana. Jadi nanti prosesnya sejauh ini penelitiannya bagaimana? Apakah sudah cukup banyak ataukah masih terbatas? Terbatasnya di bagian mana? Nah, itu sampai ketemu ya. Sampai ketemu, oh ini perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Tuh, jadi penelitian tentang GRP, kemudian eh, dicek lagi mungkin di paragraf berikutnya. Nanti kan kamu memunculkan metode, ya. Kamu nanti harus muncul sampai misalnya UTAUT. Penelitian tentang ini, ya, atau mungkin penelitian tentang GRP itu konteksnya masih terbatas untuk di Indonesia atau bagaimana ya. Ini tadi kan kamu hanya mencontohkan satu saja dari Vanida dan Iswan. Artinya itu konteksnya masih di Indonesia. Nah, kamu coba nanti jangan terbatas hanya yang di Indonesia. Ya, cari ada enggak government resource planning yang sudah diimplementasikan di Asia Tenggara. Kalau masih kurang di Asia, kalau masih kurang lagi di seluruh dunia. Nah, nanti digunakan untuk menjustifikasi, mensupport itu. Nah, kalau misalnya di seluruh dunia sudah banyak, terus konteksnya di Indonesia belum banyak diimplementasikan, artinya saudara sudah ketemu nih urgensinya kenapa kok kamu mengambil topik ini. Oh, karena perlu kajian lebih lanjut, belum banyak yang mengkaji tentang GRP. Itu ya, si Vio ya. Baik, Pak. Nah, kemudian mudah-mudahan sambil dicatat, ya, saya tidak mungkin mencatat keseluruhan di sini. Nanti di sana dari riset-riset yang sudah dilakukan itu metode-metode yang digunakan itu apa? Nah, kamu sambil kumpulkan, ya. Penelitian tentang GRP banyak menggunakan metode A, B, C, D misalnya ya. Kemudian kupas salah satu. Nah, penelitian sampai misalnya nanti kamu pakai UTAUT 2, pakai UTAUT 2. Nah, kamu kupas lagi UTAUT 2. Penelitian UTAUT 2 itu kebanyakan ya, penelitian UTAUT 2 ini kebanyakan dilakukan di bidang apa saja? Ya. Jadi nanti saudara cari sampai ketemu celahnya. Ya. Bisa juga saudara kelebihannya UTAUT 2 ya. Apakah nanti potensial untuk menjawab pertanyaan penelitian saudara itu. Jadi ini masih kurang banyak ya si Vio ya. Jadi kamu masih belum dapat feel-nya skripsi kamu itu urgensinya itu untuk apa? Ya, maka nanti digali di sana. Oke ya. Ini kenapa ada latar belakang lagi? Ya, latar belakangnya di atas. Saudara kalau mau memberi pengantar di atas, pengantarnya jangan yang seperti ini. Ya.
Nah, saudara nanti kalau memberi jarak antara bab 1, 2 dengan subbagiannya, maka di sini harus dikasih jarak 2. Ya, kasih jarak 2. Konsistenkan. Nanti semua bab termasuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, daftar pustaka, bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Kasih 2 jarak. Ya, jangan mepet, jangan pelit lah. Ya. Nah, kalau misalnya saudara mau mengawali dengan eh, apa prolognya ya masing-masing bab, saudara boleh silakan misalnya bab 1 membahas, jangan akan membahas. Saudara kan sudah membahas di situ, kata akan itu future. Jadi bab 1 akan membahas, seringnya seperti itu ya. Bab 1 membahas atau mengkaji tentang apa, itu ya, jelaskan singkat. 2 atau 3, 2 atau 3 kalimat pengantar ya. Lalu ada terdiri dari misalnya kamu ada berapa bagian? 1, 6 misalnya ya. Terdiri 6 bagian. Saudara mau menyebut bagian atau subbab? Nah, itu nanti dikonsistenkan ya. Boleh subbab, boleh bagian. Ya. Bagian 1.1 menjelaskan tentang latar belakang dan seterusnya. Ya. Bagian 1.2 membahas sudah, menjelaskan sudah, apa ya? Membahas, mengkaji, memberikan informasi tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian misalnya. Dan seterusnya sampai terakhir adalah bab terakhir misalnya ya. Bab berapa ya? 1.6 ya. Menyoroti tentang terserah nanti apa. Jadi usahakan variatif begitu yang digunakan. Membahas, menjelaskan, kemudian nanti membahas lagi, kemudian memberikan informasi, menyoroti, dan seterusnya. Ya. Tapi jangan semua bab 1.1 menjelaskan, bab 1.2 menjelaskan, bab 1.3 menjelaskan, sampai bab 1.6 menjelaskan. Jangan seperti itu. Ya. Jadi saudara harus punya pembendaharaan kata yang lebih luas lagi. Baru 1.1 latar belakang begitu ya, kasih jarak ya, terbelakang dan seterusnya. Oke, sekarang rumusan masalah kita cermati bersama di sini. Bentar, ini tadi ini ya, saya coba menggunakan gaya yang ini. Kemudian ini juga masih banyak manualnya, saudara. Lalu di sini ini juga ada ini ya. Oke. Rumusan masalah. Bukan surat ya. Perkara nanti buktinya di sana rekomendasi silakan ya. Jadi konteksnya adalah yang saudara nanti keluarkan. Saudara kan bukan
eh, pihak yang mengeluarkan surat, tetapi saudara hanya memberikan rekomendasi dari melihat fenomena atau data yang saudara kumpulkan dari yang saudara observasi, yang saudara teliti, ya, dari angket dan sebagainya. Nanti kira-kira apa yang saudara tawarkan pada misalnya instansi tentang pemanfaatan GRP. Ya. Kalau yang konteksnya adalah si perangkat pemerintahan, dia mengeluarkan surat rekomendasi, silakan begitu ya. Jadi di sini rekomendasi yang saudara maksud itu bukan suratnya itu loh ya. Jadi rekomendasi ya eh, statement-statement yang nanti barangkali bisa diwujudkan dalam bentuk regulasi begitu ya, dalam bentuk SOP begitu. Itu yang bisa saudara tawarkan untuk eh, pemerintahannya. Ya. Ya, pemberian rekomendasi untuk mengimplementasikan JRP tidak bisa langsung diberikan begitu saja, perlu dilakukan riset terlebih dahulu data-data yang akan menjadi faktor yang mendukung surat rekomendasi yang akan diberikan. Saya kok masih ini ya, masih belum nangkep ya yang saudara maksudkan, karena di sini saudara itu selalu membahas tentang surat. Ya, nanti ini dikaji lagi ya Mas ya. Luarannya JRP, apakah itu surat, Mas Vio? Bukan Pak, jadi kemarin itu kayak dalam bentuk rekomendasi gitu, Ya, yang jadi seperti rekomendasi membantu. itu kan sesuatu yang nanti kamu tawarkan kepada pemerintahnya kan, Iya benar pemerintah Pak, kota Bangka Belitung begitu kan, atau iya benar pemerintah Pak. daerah Bangka Belitung begitu. Ini loh, nanti kalau misalnya JRP ini digunakan, maka ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat begitu. Satu ini, itu yang akan kamu tuliskan kan, itu yang akan kamu sodorkan sebenarnya kepada perangkat daerahnya, betul nggak? Betul Pak. Oke, oleh karena itu nanti bahasa ini tolong disesuaikan lagi ya. Ini Baik Pak. ini saya masih belum menangkap karena eh, yang saya tangkap ini tadi saudara fokusnya adalah surat rekomendasi begitu. Mungkin mungkin bahasanya yang paling enak ya. Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi GRP di bagi perangkat daerah di Bangka Belitung dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya adalah bla 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 ya. Kemudian ya boleh ditulis ya, untuk menjawab rumusan untuk menjawab hasil kajian tersebut, maka ya diajukan beberapa pertanyaan untuk membantu atau menjadi guidance ya. Guidance itu apa ya? Sebagai acuan untuk memperoleh ini ya eh, hasil pembahasan atau jawaban dari research question, atau mungkin diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut titik ya. Pertanyaan penelitiannya. Nah, di sini nanti tidak perlu ada kalimat-kalimat begini, Mas. Ya, kalimat-kalimat pertanyaan begini tidak perlu. Hindari kalimat-kalimat tanya dalam problem statement di bagian ini. Ya. Nanti kalau sudah ketemu research questions, ya, ada pertanyaan penelitian, ya, riset kan bunyinya research questions, bukan question saja, ya. Sehingga pertanyaan penelitian terhadap masalah ini diformulasikan atau dirumuskan sebagai berikut. Ini udah betul, harus pakai titik bukan titik dua, ya. Apakah proses persepsi ini saya masih tanda tanya. Ini
redaksionalnya mungkin ya. Kamu mau apa, Mas? Apa yang ingin kamu harapkan dari riset question yang pertama? Gimana? Apa yang maksudnya? Apa yang aku harapkan dari jawaban Yang dari saya riset question harapkan. pertama? Ini eh, gimana ya? Hmm, Itu kajian esai juga kah? jadi Pak, itu perlu dibantu oleh JRP gitu. Saudara mau mengidentifikasi prosesnya maksudnya. Iya Pak, benar. Tapi kata-kata benar-benar memerlukan JRP itu maksudnya apa? Sepertinya itu saya salah deh Pak. Apakah ini harusnya proses-proses apa saja yang ada dalam perangkat daerah Belitung Timur yang memerlukan bantuan dari JRP gitu Pak? Oke, proses-proses apa saja yang dibutuhkan, Hmm. yang diperlukan ya, yang diperlukan dalam pemanfaatan GRP di Pemda Jatim gitu. ah, apa Beltim Iya, Belitung Timur. Belitung Timur. Oke, yang pertama, kira-kira gambarannya yang dimaksud proses itu apa, Mas? Di sini sudah punya ini belum? Eh, gambaran sih masih belum sih Pak. Maksudnya belum belum benar-benar Kalau di dalam jelas. ERP, itu yang dimaksud proses-proses yang harus dilalui itu proses apa kalau di ERP? Ada proses apa saja? Sebuah perusahaan Ah, itu akan menggunakan ERP. pertama itu ya mungkin identifikasi dulu Pak. Kira-kira misalnya ada sebuah proses dalam suatu perusahaan tersebut, misalnya anggap saja pengadaan gitu Pak ya, kalau di pemerintah daerah, proses pengadaan. Nah, di situ akan diidentifikasi pengadaan ini tahapan-tahapannya apa aja. Misalnya eh, pengusulan pengadaan nanti akan di-ACC oleh kepala bidangnya misalnya gitu Pak. Oke, oke. Kemudian yang kedua, modul GRP apa saja yang diperlukan? Ini yang dimaksud modul GRP ini apa? Ini mungkin saya belum jelaskan tadi di pendahuluan, nanti mungkin saya tambahkan. Oke. Jadi JRP ini kan terbagi beberapa modul Pak. Nah, jadi setiap proses itu ada modul-modulnya sendiri seperti yang saya katakan tadi, pengadaan satu, terus nanti ada kepegawaian itu di kepegawaian ini kan ada proses seperti memberi gaji gitu Pak, memberi gaji sama eh, alokasi pegawai gitu. Jadi misalnya pegawai ini di bidang ini, pegawai ini di bidang lain, bidang apa lagi gitu loh, Pak. Oke. Artinya nanti kamu harus menambahkan ya, dari istilah modul itu tidak boleh tiba-tiba muncul ya. Kamu belum tadi ada beberapa ya yang sudah muncul modul begitu, tetapi kan tidak Hmm. jelas yang dimaksud modul itu yang seperti apa. Nanti kalau bisa ada cerita modul satu paragraf begitu untuk menjelaskan itu ya supaya tidak ketika saudara memunculkan di dalam research question orang sudah tahu nih flow-nya. Oh, muncul modul GRP yang dimaksudkan seperti ini. Meskipun modulnya adalah modul IRP ini yang dimaksudkan apa, saudara mengadaptasi dari istilah modul IRP. Itu boleh. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana respons serta tingkat penerimaan pegawai ini, apakah yang dimaksud dengan Jutau tadi? Iya benar Pak. Oke, Oke, terjawab sudah. Oke, berarti ada 3 research question ya. Tetapi nanti ini
ini nanti dicek ya di apa redaksionalnya ya. Redaksionalnya ini jangan bagaimana respon ya. Bagaimana tingkat keberterimaan gitu ya. Bagaimana tingkat, saya kurang tahu UTAU 2 ini untuk keberterimaan atau untuk behavior ya. Bagaimana tingkat keberterimaan GRP oleh perangkat, oleh para perangkat ya. Pemda. Nanti tulisan Pemdanya cek ya Mas ya. Seperti apa tulisnya Pemda. Pemerintah daerah, perangkat pemerintah daerah, Abeltim, dan seterusnya. Oke. Tujuan akhir dari penelitian ini, jangan ada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan. Nah, ini disesuaikan lagi ya, ini masih surat bunyinya, saya tidak tahu ini nanti seperti apa. Iya, Pak. Redaksional disesuaikan dengan flow informasi yang baru. Oke. Nanti disesuaikan dengan ininya ya. Kamu akan mengamati apa saja sih di sini nih. Nanti disesuaikan ininya ya. Poin-poin ini ya, disesuaikan dengan apa yang akan kamu cari tahu sesuai dengan formulasi dari rumusan masalah. Oke. Batasan penelitian ini masih kurang, Mas. Jadi kamu harus breakdown ke poin-poin, ya. Kamu nanti pakai respondennya siapa, ya. Kemudian tempatnya di mana yang melakukan penelitian, fokusnya ke siapa gitu ya. Jadi breakdown ke poin-poin, bisa target atau sasaran, responden, kemudian tool yang digunakan, kemudian modul yang akan dijadikan alat untuk pengamatan atau penelitian, dan seterusnya. Ya, ya. Jadi nanti kasih pengantar 1 atau 2 kalimat, baru 1, 2, 3, gitu ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Kemudian manfaat juga, ya. Manfaatnya jangan seperti ini, ya. Kamu breakdown dulu, ya. Manfaatnya ada 2. Manfaat teoritis, jelaskan. Dek, 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 dek. Kemudian bawahnya manfaat praktis, ya. 1 bagi peneliti. Kemudian dijelaskan nanti ya di bawahnya. Dijelaskan. Ya, kemudian bagi apa? Bagi Pemda ya berarti. Bagi Pemda. Jelaskan ya. Nanti dijelaskan. Lalu bagi universitas. Kalau misalnya ada, atau bagi yang lain, terserah. Ya, tidak harus 3, tidak harus bisa jadi 4, bisa 5, tergantung konteks dari riset kamu itu di mana. Oke, jadi jangan seperti ini. Nah, tinjauan pustaka sekarang. Hindari tinjauan pustaka modelnya begini. Ini Mas Pio nggak sesuai dengan yang diajarkan, nggak boleh kayak gini ya. Ini Oh, tinjauan pustaka masih prematur, sama sekali belum jadi, ya, sama sekali belum jadi. Ya. Mungkin saya tunjukkan dulu yang lain ya, yang sudah saya.
Saya tunjukkan ya, yang sudah jadi. Ini nanti sudah didesain seperti ini ya. Khusus yang saya bimbing nanti sebelum menghadap harus sudah jadi seperti ini. Ya. Jangan menambahi nanti keruwetan di kepala saya ya. Jadi pastikan sudah jadi ya, tidak ada kesalahan typo ya. Kemudian sudah di double check begitu. Daftar tabel ya. Kemudian perhatikan, bentar, masih andan ya. Kita break sebentar ya. Mereview sedikit punya view ya. Artinya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus saudara kerjakan semuanya. Silahkan dimatangkan seminggu ini, minggu depan sudah dikumpulkan ke saya ya semuanya ya, sambil saudara berproses. Intinya adalah waktu saudara nanti pertemuan minggu depan sampai pertemuan terakhir nanti ya, itu saudara sudah melakukan bimbingan. Silakan nanti satu harus sopan ya saudara ya, karena ini masih ranah perkuliahan saya. Jangan sampai nanti ada laporan mahasiswanya tidak sopan, kemudian tidak melakukan janjian terlebih dahulu, tiba-tiba nembak mau bimbingan ya. Selalu jaga komunikasi yang baik. Karena saudara nanti sudah harus berhadapan dengan pembimbing, mau nggak mau saudara harus ini ya, membangun relasi yang bagus begitu. Jangan membangun image yang jelek. Yang membangun relasi yang bagus dengan pembimbing yang terbiasa menggunakan kata aku, sekarang latihan menggunakan kata saya. Jaga sopan santun itu ya. Kemudian untuk WA itu juga sesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing dosen. Tidak semua dosen nyaman ketika mendapatkan pesan di malam hari, ya, sehingga saudara tunggu sampai waktu misalnya habis subuh, ya, saudara mengingatkan, ya, diingatkan, karena kan dosen punya kesibukan masing-masing. Kalau dengan saya fleksibel begitu. Ketika malam harus WA, kalau saya masih on ya saya respon. Kalau misalnya lagi full padat, tidak saya respon begitu. Jadi saudara nunggu saja begitu. Tetapi kalau misalnya dosen yang lain, mohon sekali lagi nanti disesuaikan. Pastikan saudara mulai memahami karakter masing-masing dosen seperti apa. Ya, itu. Nah, saudara awali terlebih dahulu ya komunikasi begitu. Nanti minggu depan saya akan kirimkan link Google Form-nya yang harus diisi oleh pembimbing, ya, harus diisi oleh pembimbing. Nah, nanti akan saya laporkan ke saudara ya feedback-nya, ya, feedback yang diberikan untuk saudara, ya, sehingga nanti saudara punya acuan. Itu. Syukur nanti saudara juga sambil ditulis ya masukan-masukan, penguatan-penguatan itu dari pembimbing langsung. Itu ya. Tetapi sekali lagi pastikan semua tata tulis ya kelengkapan itu sudah saudara selesaikan. Ya. Jadi jangan bikin kalimat hanya secuil begitu nggak jelas kemudian dikirimkan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi saudara harus mulai membangun relasi yang bagus. Ya, kalau saudara misalnya katakanlah skripsinya masih jelek begitu, kemudian saudara kirimkan asal ngirim begitu ya. Kemudian nanti tiba-tiba pas mungkin momennya tidak pas sehingga saudara membangun relasi yang tidak bagus yang kemudian akan berpengaruh terhadap proses pembimbingan saudara berikutnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan
Ya, oleh karena itu, saudara sekarang sudah harus mulai memikirkan ini apa yang tadi saya contohkan, ya, itu saudara dipertimbangkan matang-matang, ya. Jadi saya tadi hanya memberikan satu kasus punyanya Vio, ya, bagaimana saya mereview, bagaimana kemudian saya meriset idenya, ya, bagaimana membangun flow informasinya, bagaimana nanti saya mengarahkan eh, skripsi Vio begitu, ya. Tetapi tiap dosen itu beda-beda ya stylenya ya. Ada yang kemudian hanya diserahkan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa kadang harus lebih mandiri begitu untuk meriset atau mempertajam penelitiannya. Nah, kalau saya biasanya saya tuntun begitu, tetapi saya akan lihat eh, capability dari mahasiswa ya. Saya kadang melihat dulu, oh mahasiswanya oke, pinter, saya kasih masukan begini, eksekusinya bagus, bisa dieksekusi semuanya, artinya dia paham. Kalau dia oke, kemudian saya kadang memberikan tantangan, bisa tidak ditambahkan ini. Kalau memang bisa, oke, berarti jalan eksekusi. Kalau memang tidak bisa, maka ya saya sesuaikan dengan eh, kemampuan yang dia kuasai. Nah itu. Baik, sekarang saya menunjukkan contoh lain yang sudah jadi, ini sudah melakukan ujian, ya, yang mungkin nanti juga jadi bahan pertimbangan. Ini juga banyak catatan juga yang saya berikan kepada si Alia ya, si Alia. Dia bimbingan ke saya tidak ini ya, tidak banyak revisi begitu. Kemudian ujiannya juga cepat. Sekarang sudah mulai proses pencarian data. Oke. Mulai daftar pustaka, daftar tabel, nanti sudah disusun. Perhatikan di sini ya. Oke. Halaman 1, ya halaman 1 itu halaman judul. Ya, halaman judul atau halaman sampul. Jadi tidak perlu ada nanti sampul yang ininya berwarna, kemudian hitam putih, tidak ada. Ya. Saudara sementara pakai hitam putih boleh, pakai berwarna boleh. Ya. Oke. Kemudian halaman 2 persetujuan pembimbing. Oleh karena itu nanti ini dikoreksi ya. Saudara punya saudara itu halaman 2 dan hurufnya harus Romawi. Ya. Sekali lagi harus Romawi. Kalau nanti ada yang masih huruf biasa, maka nanti harus disesuaikan. Ya, daftar isi berarti melanjutkan ketiga. Jadi mulai halaman pertama adalah bab 1 pendahuluan, ya, halaman pertamanya. Oke. Saya lanjut terlebih dahulu daftar tabel. Ya, kemudian gambar, ya. Di sini jangan tebal ya saudara ya. Ada yang kadang tebal, jadi kesannya itu jadi tidak bagus. Tabel 1.1 itu jangan tebal. Nah, bab 1 pendahuluan kasih jarak 2 spasi. Ya, 2 enteran. Nah, saudara boleh menggunakan istilah subbab atau bagian terserah. Yang penting konsisten. Jangan di bab 1 pendahuluan, bab satunya pakainya angka ini ya, bukan Romawi ya. Jadi nanti semuanya pakai angka. Jangan Romawi. Ya, yang masih salah nanti dibetulkan. Kemudian kalau ada yang mau pakai pengantar seperti ini silahkan ya. Nanti kalimat pertamanya, usahakan kalimat pertamanya adalah kalimat yang bagus. Jangan langsung to the point seperti ini. Bab ini terdiri dari 5 subbab. Enggak. Ya. Maka bab 1 adalah bab 1 membahas tentang apa? Bla 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 terdiri dari misalnya di sini 6 subbab. Ya. Subbab 1.1 membahas ya, menguraikan, membahas lagi, menjelaskan, menguraikan begitu. Artinya saudara selang-seling ya. Jangan semua nanti menjelaskan. Oke ya. Kemudian baru 1.1 latar belakang. Ya. Nah, oke, ini tadi sudah saya bahas di punyanya Vio. Kalau ada data atau fakta yang saudara tampilkan di dalam paragraf tersebut, pastikan itu diberi citasi. Contohnya di sini, dia menyebutkan bahwa Kementerian
Kemenkominfo tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 10 besar. Dia mengatakan 10 besar. Datanya dari mana? Ya, datanya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ya. Kemudian ini juga harus ada di daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya ada seperti ini. Pak, kok panjang? Ya, nanti silakan saudara bisa lihat di Apastel. Kemudian sementara ini, nah, berada pada peringkat 2 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari sini, ya, kelanjutan dari sini. Oleh karena itu, kalau sumbernya sama, ya sudah salah satu yang dikasih sumber pustaka. Jadi tidak di sini dikasih, habis itu di sini dikasih lagi. Jangan memasukkan citasi yang sama di dalam satu paragraf secara berturutan. Itu ya. Kemudian ini pendukung lainnya, ya. Kemudian pendukung lainnya. Nah, ini latar belakangnya cukup panjang, ya. Kebetulan dia suka apa ya, bercerita begitu ya, sehingga cukup panjang dia. Sementara artikelnya yang dibaca juga banyak, ya. Sampai dia ini tadi kan secara umum ya, secara umum kemudian membahas tentang e-commerce, ya. Kemudian e-commerce di Indonesia, ya, urutannya seperti ini dijelaskan. Jadi kalau ada data seperti ini jangan cuma dapat dilihat pada gambar 1.1, tidak ada maknanya nanti. Saudara ulas, ya, diulas. Yang paling menonjol di sini itu yang mana? Ya, ya, diulas di dalam paragraf tersebut. Jadi harus dirujuk. Bentar. Nah, ini ya harus dirujuk. Semua data, semua gambar tabel itu harus dirujuk. Misalnya di sini dia merujuk nih gambar 1.1. Ya, dia jelaskan dulu, ya, jelaskan di kuartal pertama itu bagaimana. Jadi dia ceritakan, ya, diceritakan. Nah, baru dia menuju ke penelitian-penelitian nih, ya, penelitian-penelitian dia masuk. Nah, ke penelitiannya itu juga bukan satu paragraf, satu artikel ditempel-tempel, ya. Tetapi nanti dia menggabung-gabungkan, ya, riset-riset yang ada itu menjadi satu kesatuan cerita, saling melengkapi begitu ceritanya, ya. Bisnis online e-commerce dan seterusnya, ya, dibutuhkan evaluasi pengukuran e-commerce. Ya, sementara ini menyebutkan e-commerce ini dianggap sebagai sebuah strategi dan seterusnya. Sebentar. Oke, ini panjang sekali ya punya dia. Nah, ini penelitian secara umum, ya, kualitas website dan seterusnya, ya, karena dia mau membahas tentang kualitas, dan sampai dia melakukan konteksnya di Indonesia. Nah, di Indonesia siapa saja? Ya, di Indonesia siapa saja yang sudah melakukan penelitian? Nah, ini semuanya disebutkan. Beberapa peneliti di Indonesia, misalnya si ini pernah melakukan penelitian terkait kualitas website dan aplikasi e-commerce terhadap loyalitas pelanggan. Ya, jadi dia langsung to the point, ya, ke sana, straightforward ke sesuai dengan kajiannya. Namun penelitian yang dilakukan ini hanya meneliti e-commerce berkaitan dengan pengaruh kualitas secara umum terhadap loyalitas pelanggan. Belum ada variabel terkait kualitas sistem rekomendasinya. Nah, inilah yang dia dapatkan. Jadi ada gap of analysis, ya. Dia berhasil menemukan ini, ya. Yang ini kemudian dia teliti. Ya, ini nanti kontribusi dia terhadap penelitian di bidang ini. Ya. Tujuan nanti tugas saudara adalah sampai menemukan ini, ya. Itu, ya. Jadi harus dieksplisitkan. Nih ya, dia menemukan gap analisisnya. Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kualitas layanan aplikasi dan kualitas sistem rekomendasi pada e-commerce yang ada di Indonesia. Ini ceritanya ketika saudara mau beli sesuatu, itu kan nanti ada yang direkomendasikan begitu ya. Nah, itu nanti kira-kira saudara kalau ada yang direkomendasikan itu lebih suka dengan memilih yang direkomendasikan ataukah milih alternatif yang lain. Nah, dia itu mau meneliti di bagian itunya. Ya, artinya ini dia
mengulik sesuatu yang sederhana tetapi belum pernah diambil orang lain. Nah, itu yang dilakukan di sini. Nah, dia pakainya apa? Nah, pakainya yang jarang dipakai juga. Jadi ini menarik ya, saya suka. Cognitive Affective Behavior Theory. Dia menggunakan teori IS-nya itu. Jadi jelas ya, saudara. Nah, teori IS-nya si Vio ini juga belum kentara nih. Dia mau meliti ini, tetapi belum kelihatan metodenya. Syukur nanti metodenya itu sudah dimunculkan di sana. Ya, misalnya saudara nanti melakukan modifikasi UTAU-2, maka nanti silakan modified UTAU-2 atau extensions, ya, extended, terserah. Ya, nanti istilah yang digunakan apa. Artinya ada proses adaptasi yang akan saudara lakukan terhadap teori ASI-nya. Jadi teori ASI-nya harus jelas. Oke, masuk ke rumusan masalah. Ya, rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dianggap penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pengaruh kualitas. Jadi dia bercerita terlebih dahulu. Jadi problem statement-nya diungkapkan terlebih dahulu, baru nanti ada linking center-nya. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka diformulasikan pertanyaan penelitian. Baru 1, 2, 3. Seperti tadi yang saya lakukan pada draftnya Civio. Ya. Kemudian tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan rumusan ini. Ya, kemudian batasan masalah, yaitu misalnya penelitian ini dia fokusnya hanya di Shopee. Ya, kemudian yang akan digunakan dia pakainya WebQual 4.0 sama teori CAP ini, Cognition Affective Behavior. Lalu dia nanti pakai Smart PLS, kemudian menggunakan SEM-nya adalah SEM yang PLS, ya, menggunakan 5 skala Likert, lalu metodenya adalah quantitative survey. Nah, itu ya. Kemudian manfaat teoritis, ya. Manfaat teoritisnya apa? Ditulis terlebih dahulu. Ya, ditulis terlebih dahulu. Lalu manfaat praktisnya, 1 bagi penulis, bagi akademik, bagi perusahaan, ya, atau bagi yang lain. Silakan. Ya. Nah, yang terakhir adalah keaslian penelitian. Nah, keaslian penelitian sebenarnya saya tidak suka model yang seperti ini, ya, tidak suka model seperti ini. Jadi harus dinarasikan terlebih dahulu, deskripsikan dulu, ya, dideskripsikan dulu, baru nanti terakhir adalah ringkasan dari cerita deskripsi itu dapat dilihat pada tabel 1.1, ya. Misalnya di sini peneliti ini, metodenya ini, variabel yang diamati ini, hasilnya bagaimana? Ya, semuanya sampai punyanya si dia, ya, sampai punya saudara, biar kelihatan bedane opo penelitian-penelitian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu dengan punyamu. Ya, punyanya si ayah, si peneliti yang lain dia pakai ini, ya. Nah, punya ayah coba mengkombinasikan nih WebQual sama CAP. Yang ini kan WebQual sama IPA. Kemudian yang ini hanya CAP, WebQual dan CAP. Nah, dia pakai ini. Tetapi di sini variabelnya berbeda. Ya, variabel yang diamati dia berbeda. Ya, ada perbedaan di sini. Ada service quality. Ya. Jadi kelihatan bedanya sehingga oh itu betul asli. Ya. Hasilnya bagaimana? Belum ada. Strip aja. Gitu ya. Nah, sambil ditambahkan sedikit kalimat di sini. Ya, gitu. Jadi tidak berakhir dengan tabel. Jadi kalau ada tabel, usahakan kasih beberapa kalimat sedikit untuk penutup. Ya, sudah. Sekarang bab 2. Tulisan 2 seperti ini, bukan Romawi 2. Kajian pustaka. Ya, kajian pustaka. Nah, ini ya, ini tidak konsisten dengan yang tadi. Tadi dia menyebutkan subbab berapa, subbab berapa, subbab berapa. Nah, ini kurangnya dia. Ya, tapi udah direvisi. Ya. Pada subbab di bawah yang mana? Ya, kan kita nggak tahu bawah yang paling bawah atau yang mana. Ya. Maka yang jelas ya, subbab 1.1 ya, saya di sini ya. Sorry. 2.1 ya, membahas mengenai tinjauan pustaka. Ya, kemudian dan seterusnya ya. Nanti dibuat seperti itu. Oke, jadi konsisten dengan cerita bab 1.
ya. Jadi jangan yang agak susah konsisten. Ada mahasiswa seperti itu. Saya kemarin baru menguji, jadi nulisnya acak-adul begitu, ya, nggak konsisten. Nah, sekarang tinjauan pustaka. Nah, inilah yang disebut tinjauan pustaka, ya. Jadi ini kalau saudara lihat, ya, dia merangkai kalimat satu persatu begitu, ya. Tapi berdasarkan data-data yang ada. Oleh karena itu, kalau saudara tidak banyak baca, tidak akan bisa nulis begini, ya. Misalnya, berbagai penelitian terkait pengukuran kualitas dari e-commerce dan bagaimana kualitasnya, ya, terhadap kepuasan dan telah banyak dilakukan. Titik. Atribut memiliki ini itu nanti digunakan untuk mendukung ketika dia sudah mendapatkan hasil, kemudian tinjauan pustaka ini yang nanti akan digunakan untuk justifikasi. Jadi sitasi-sitasi pemanis saja, tetapi nanti akan digunakan di bab 4. Ya. Terdapat banyak indikator kualitas layanan website atau aplikasi yang dapat diukur. Ya. Kemudian kualitas layanan dan seterusnya. Ya. Ini di Indonesia, ya, dia langsung konteks ke Indonesia. Ini tadi konteks yang secara luas begitu, ya. Ini di Indonesia. Nah, kemudian kebetulan dia membahas tentang usability, information quality, sama service interaction quality. Ya, ini kemudian dibahas lagi di sini dan seterusnya. Nah, ini kemudian diolah. Jadi cukup banyak. Ya, ini kebetulan salah satu mahasiswa yang reading activities-nya bagus, ya, jalan begitu. Nih, oke, sudah matang. Nah, baru landasan teori. Nah, landasan teori kemudian 2.21 kualitas layanan, saudara mau dicetak reguler boleh, dicetak miring boleh untuk yang heading yang ketiga. Ya. Ini heading kedua, ya. Heading kedua, ini heading ketiga. Silakan. Ini juga sama, ya. Kualitas layanan bahasnya apa, ya. Didukung dengan riset-riset. Jadi gunakan riset-riset, jangan menggunakan buku, karena buku itu kadang tidak up to date. Sistem rekomendasi dan seterusnya, ya, kepuasan dan seterusnya, ya, semuanya ditulis, apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang digunakan nanti ditulis, ya. Kemudian ini khusus web goal, ini ditulis semuanya, komponennya ada 3 dimensi, semuanya ditulis, ya, ada tabel pendukung dan seterusnya. Langsung ke pengembangan hipotesis. Nah, di dalam pengembangan hipotesis ini jangan seperti punyanya Vio, ya. Punyanya Vio itu langsung tiba-tiba ada hipotesis 1, 2, 3 begitu. Itu adalah contoh yang amat sangat buruk sekali. Ya. Buruk banget kuy. Ya. Jadi harus dimulai dari cerita dulu. Kamu akan dapatkan informasi bahwa variabel X itu memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, itu harus ada ceritanya dulu, siapa yang mendukung, siapa yang sudah meneliti. Ya. Jadi di sini dia neliti dulu nih. Ya. Dia cerita dulu, ya, cerita kualitas layanan itu bagaimana, ya, sampai nanti mendapatkan keputusan. Nah, di sini dia mendapatkan keputusan bahwa beberapa penelitian ini sudah membuktikan bahwa usability itu memiliki pengaruh yang positif, ya, terhadap dirasakan oleh user. Begitu. Jadi diceritakan dulu justifikasinya. Oh, seperti itu. Ini H1, H2, H3, H4. Ya. Jadi ceritanya, makanya ini kok ceritanya panjang sekali, karena dia mendapatkan mau membahas 4 cerita ini. Lalu kualitas sistem rekomendasi. Ini juga sama. Ini kenapa kok panjang sekali begitu, ya? Biasanya kan pendek-pendek. Nah, karena dia sekali membahas tentang ini, kualitas sistem rekomendasi ini langsung pengaruhnya kepada 4 ini, ya. Kualitas sistem rekomendasi terhadap rekomendasi akurasi, novelty, diversity, sama kualitas sistem rekomendasi yang dirasakan mempengaruhi terhadap kepercayaan pengguna. Jadi begitu.
ya. Dan seterusnya, caranya, polanya sama, ya. Jadi dia ngumpulnya di sini karena memang ceritanya dia membangunnya panjang ya. Jadi kepuasan dan kepercayaan. Jadi semuanya yang berkaitan kepuasan, kepercayaan begitu ya, dan seterusnya. Baru bab 3, ini juga sama. Nah, ini mulai konsisten lagi seperti bab 1 ya. Sudah mulai subbab 3.1. Yang bab 2 tadi memang agak oleng mungkin ya. Sehingga tidak pas begitu. Nah, di sini sudah mulai dibangun lagi pendekatan dan desain penelitian. Diceritakan dulu. Kemarin ada mahasiswa yang ngotot, Pak, itu kan metode, berarti apa yang saya lakukan? Ya salah gitu. Jadi saudara usahakan jangan ngotot ya. Ya, apa istilahnya kalau dikasih arahan, ikuti begitu. Takaran saudara itu baru S1 begitu. S1 kalau bisa ngikuti apa yang sudah disampaikan oleh pembimbing. Artinya mereka sudah punya banyak pengalaman penelitian, biarkan mereka untuk membimbing saudara. Jadi ketika membangun sebuah metode penelitian, yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa adalah mereka hanya berdasarkan apa yang mau dilakukan mereka. Nah, itu adalah kesalahan besar. Yang dilakukan pertama kali adalah setiap ada subbab begini, pendekatan dan desain penelitian. Nanti akan saudara lakukan pendekatannya pakai apa? Definisi-definisi itu jelaskan terlebih dahulu. Baru setelah selesai dijelaskan, nanti langkah apa yang akan saudara lakukan. Jadi misalnya di sini nih, dia akan menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Karena sesuai dengan tujuan dari penelitian, mendapatkan nilai atau mengetahui bagaimana pengaruh kualitas layanan dengan item-item pada web wall ini ya, dan seterusnya. Nah, tadi dia mengatakan pendekatan kuantitatif. Jelaskan, pendekatan kuantitatif adalah, dan seterusnya. Definisinya, oh menurut Mulyadi. Nah, kalau memberikan definisi jangan cukup satu, ya, biar makin kuat. Jelaskan lagi penelitian kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dan seterusnya. Ya, untuk menguji model CAB seperti yang telah dilakukan oleh ini. Artinya dia nanti mengadopsi punyanya si Abu Malloh sama Baghozi yang sudah melakukan penelitian dengan teori CAB. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui survei kuesioner, ya hati-hati ya pemilihan diksinya. Jadi kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Kemudian dianalisis dengan perangkat lunak Smart PLS. Adapun proses atau prosedurnya sesuai dengan gambar 3.1 nanti dijelaskan di sini. Ya, prosedurnya di sini. Kemudian dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian penelitian-penelitian ini, nah ini banyak sekali ya. Ini benar-benar mahasiswa saya yang sudah jadi, ya, yang benar-benar mengikuti. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya harus lebih bagus dari ini, ya, harus molesnya lebih sini. Makanya nanti 1 minggu betul-betul matangkan ya penulisannya, betul-betul penulisan yang sudah bagus. Oke, teori CAB dipilih dan seterusnya. Nah, ini ya, ini adalah salah satu contoh tulisan yang bagus. Jadi ketika saudara memilih teori SI ya, kenapa kok milih Utaud 2? Itu ada justifikasinya. Teori CAB ini dipilih sebagai model teori utama karena telah banyak digunakan untuk mempelajari loyalitas menggunakan ini, suatu produk tradisional maupun suatu sistem. Ya, dia dari dua sudut pandang ya, baik itu tradisional maupun dengan teknologi atau sistem. Sementara itu kerangka ini juga dijelaskan ya. Ya. Jadi semua yang dia gunakan dia kan pakai dua ya, CAB sama web wall. Ini juga dijelaskan. Kenapa kok pakai itu? Alasannya jelas. Nah, itu dan seterusnya ya. Nah, baru sampai pada ini tadi kan dia membangun hipotesis ya. Membangun hipotesis sehingga ini sebenarnya bagusnya setelah di pengembangan hipotesis. Ya, pengembangan hipotesis. Sehingga nanti kemunculannya itu enggak membingungkan. Ya, nah, seperti ini nih. Cognition affective behavior, dia menggunakan teori itu kemudian dikemas-kemas, dipola-pola, di partisi-partisi. Model penelitian yang diusulkan. Lokasi penelitiannya disesuaikan, durasinya berapa lama, fokus penelitiannya. Nah,
jangan lupa nulis itu jangan kewalak-walik ya. Populasi dulu baru sampelnya. Jangan sampel dulu baru populasi. Jadi ketika sampel itu kan bagian dari populasi. Oleh karena itu saudara jelaskan dulu populasi adalah apa dulu. Ya. Jadi pengertiannya dulu. Jangan langsung populasi dalam penelitian ini adalah dan seterusnya. Jangan seperti itu. Jadi populasi apa ya, jadi ada bahasa basinya gitu loh yang saya maksud ya, ada bahasa basinya biar panjang dan seterusnya. Kemudian baru populasi yang saudara maksud itu apa. Nah, di sini ya sudah dijelaskan. Nah, baru sampel. Sampel juga sama, sampel adalah dan seterusnya. Definisinya dulu, baru sampel saudara itu nanti menggunakan teknik apa ya. Bahwa di teknik sampling itu kan ada random sampling atau probability sama non-random sampling atau non-probability sampling. Ya, menjelaskan teorinya dulu nih. Nah, adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling. Nah, baru dia menjelaskan yang dipilih yang mana. Oh, yang random sampling. Nah, random sampling nanti seperti apa? Nah, nanti dijelaskan di sini. Terus jumlah datanya. Nah, ketika saudara nanti menggunakan data, katakanlah ada yang kuesioner. Ukuran sampelnya nanti minimal katakanlah 450. Kenapa 450? Angka 450 itu dari mana? Berikan justifikasi. Nah, di sini kebetulan dia menggunakan punyanya Wong. Dia menyebutkan bahwa ukuran sampel 100 hingga 200 biasanya merupakan titik awal yang baik. Titik awal yang baik ya. Ya. Tetapi hati-hati, di dalam proses analisis data itu kan ada proses cleaning ya, atau cleansing. Kalau misalnya dari 100, kemudian di cleansing jadi 50, maka berarti data saudara kurang. Oleh karena itu, saudara nanti memikirkan datanya kalau bisa double. Ya, double. Kalau 200 ya jadikan 400. Begitu, sehingga aman nanti datanya. Ya. Dia menggunakan beberapa justifikasi ini ya untuk memperkuat. Nah, nanti sama seperti saudara. Ya. Jangan langsung, oh nanti hasilnya 250. 250 hitung-hitungannya dari mana? Ada yang menggunakan formula ya, beberapa ada yang menggunakan formula, silakan ya. Ya, saudara boleh menggunakan rumusnya Slovin, boleh ya, silakan. Kemudian variabel penelitiannya ya, variabel penelitiannya. Nah, variabel ini bisa konstruk ya, konstruk di dalam konteksnya si Alia ini dia variabel. Nah, dia ini ya, definisi referensinya ya. Jadi kenapa item atau indikatornya tidak dituliskan di sini biar tidak repetisi? Karena saya minta dia melampirkan angketnya. Angketnya harus dilampirkan. Jadi di sini cukup variabel, definisi dari setiap variabelnya, kemudian nanti mengambilnya dari mana referensinya, dituliskan di sini. Oke, saya lanjut. Nah, baru masuk ke instrumen penelitian. Nah, jarang mahasiswa yang membahas tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam konteksnya si Alia ini kan dia membangun angket kan, membangun angket. Nah, angket itu dijelaskan, ya, dijelaskan. Dia menggunakan skala liketnya nanti berapa? Dia menggunakan 5 alternatif. Kenapa kok 5? Nah, itu dia jelaskan di sini semua. Ya, dia jelaskan. Untuk menjamin keabsahan, nah ini juga dijelaskan, kan harus ada jaminan keabsahannya. Nah, dia menggunakan justifikasi ini. Lalu, nah, ini kenapa di sini? Ini karena ada komentar di sini ya, sehingga dia berpengaruh terhadap ini ya, marginnya. Ada komentar di bagian kanan. Kalau ada, misalnya nanti saudara punya tulisan, kok ada judul tabel sendirian begini, sekalian diturunkan, ya, jangan menggantung lah. Ya, nasib saudara digantung sama calon pacar kan tidak enak ya. Itu aslinya senang sama saya apa enggak? Apakah saya cuma dipermainkan dan sebagainya? Rasanya baper terus ya, kan tidak enak. Nah, turunkan aja, ya diturunkan. Kalau nanti kok misalnya panjang, jangan lupa kalau panjang kolom judul itu di repeat ya, sehingga di baris berikutnya ini di repeat.
ya akan muncul lagi. Nah, ini di-repeat lagi dan seterusnya. Itu ya. Ini sudah masuk ke item-item ya. Ini yang instrumennya. Nah, kalau tadi kan tabelnya hanya definisi, ini sudah masuk ke item-item. Ya. Oke, terus jadi di proposalnya ini proposal yang cukup panjang sebenarnya. Ini paling komplit ya. Ini udah 71 saudara proposalnya. Nah, bayangkan saudara mau ngebut 1 minggu 71, yakin ya. Ini karena saudara banyak ini nggak serius ya, asik-asik begitu. Nanti kalau sudah dikejar-kejar baru gendandapan itu. Dan ini keabsahan data nanti silahkan ditampilkan ya apa saja, ada uji validitas, kemudian uji reliabilitasnya ya. Teknik analisisnya pakai SEM, urutannya apa, uji outer model. Outer modelnya nanti komponennya apa saja. Ini kan sudah pakem ya. Convergent validity, discriminant validity semuanya dijelaskan ya, termasuk kriteria ujinya. Di sini ada composite reliability, kemudian ada average varian extracted, ya. Kemudian internal konsistensi. Nah, yang sering dilupakan adalah model fit. Nah, ini kebetulan dia jeli nih, ada model fitnya terlebih dahulu. Nah, model fitnya nanti apa saja yang akan digunakan, terserah ya. Saudara boleh menggunakan RMS, RMR, ya, VG fit kalau bisa. Kalau misalnya ada yang menggunakan atau penelitiannya seperti ini, maka model fitnya minimal 3. Ya, minimal 3. Ya, ini dia menggunakan apa ya? NFV, chi-square, SRMR ya. Itu yang akan digunakan. Kemudian terakhir path koefisien ya. Path koefisien nanti ada koefisien determination R square, F square, Q square ya. Ada yang R kecil, R kecilnya di mana ya? Ada yang R kecil square ya. Oke. Kemudian jangan lupa jadwal penelitian. Nanti kan saudara kontrak dengan saudara sendiri. Kalau di luar negeri kontraknya antara pembimbing dengan saudara. Jadi pembimbing nanti berhak untuk mengejar jika saudara nanti keluar dari target. Jadi milestone saudara tuliskan nih. Ini adalah contoh yang kurang enak dibaca ya. Saudara nanti kalau bisa gunakan pakai Gantt begitu ya. Jadi dari bulan apa nanti dikasih warna gitu ya. Pembuatan proposal bab 1-3 bulan apa sampai apa dan seterusnya. Jadwal penelitian ini yang jarang dituliskan mahasiswa. Ya, nanti saudara tambahkan di sana. Di buku panduan tidak ada. Tetapi untuk orang SI pastikan semuanya dituliskan. Ya, sehingga tahu nih target saudara mau lulus itu kapan. Ngapusi apa enggak? Ya, janji yang dilakukan ketika proposal itu bagaimana? Nah, itu ya. Selesai ya. Nah, daftar pustaka pastikan ini daftar pustakanya masih salah ya, salah semua. Ya, ini salah semua. Kenapa salah semua? Perhatikan di sini. Ini harusnya yang besar L-nya saja. Ya. Ini yang besar harusnya A dan B2C. B2C ini karena singkatan, kemudian istilah itu juga sudah berlaku internasional, maka B2C ini besar. Ya, yang lainnya kecil. Jadi kalau ada main title sama subtitle, yang besar hanya huruf pertama pada kata pertama, baik itu di main title maupun di subtitlenya. Jangan lupa selalu dicek ya antara volume, issue, halaman sama DOI, pastikan ada. Pak, ada artikel yang nggak ada DOI-nya, Pak, nggak masalah ya. Itu yang perlu saudara renungkan ya. Sebentar, ini ya kuesionernya jangan lupa dilampirkan di paling akhir kuesionernya biar nanti dikasih masukan ya apa-apa yang perlu dibubuhkan di sana baik itu di bagian deskripsinya ya kemudian di bagian
demografi informasinya, profil responden, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini saya kasih masukan yang lebih dari 40 usianya difasilitasi, provinsinya sudah 37 atau enggak, dan seterusnya. Nah, silakan nanti saudara. Nah, indikatornya ini hanya 3, saya khawatir nanti item-item ini jelek semua, nanti terhapus, maka service quality yang sebenarnya variabel yang penting, kemudian terhapuskan eman-eman, sehingga saya minta untuk ditambahkan indikator yang lain. Gitu. Nah, itu sementara dari saya buka diskusi, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kalau tidak ada, kita akhiri. Nah, presensi terlebih dahulu sambil menunggu jika ada yang mau berdiskusi, silakan. Rambu-rambu saya jelas ya, saudara ya. Cara penulisannya seperti itu. Kalau nanti kok saudara bukan bimbingan saya, nulisnya kok kurang tidak seperti itu, ya, masih menggunakan gaya kakak kelas, yang gaya kakak kelasnya itu menurut saya tidak pas, nah nanti siap-siap saja, ya. Nanti saudara berargumentasi dengan saya di ujian. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini biasanya yang kameranya mati ini yang nggak jelas ini orangnya. Disambi-sambi, nanti nggak paham yang mana yang harus dieksekusi, ya. Riki Aditya, hadir? Hadir, Pak. Ahmad Sulistyo Wibowo ada ya. Anggoro Sakti, Hadir, Pak. nanti mekanismenya bagaimana? Kalau bisa, draft proposal sudah dikirimkan ke bimbing ya. Jadi berikan mereka waktu untuk mereview terlebih dahulu. Jangan langsung menembak minta bimbingan di tempat, sementara satu, saudara belum menguasai materinya, belum tahu apa yang nanti akan saudara sampaikan, ya, belum jelas arahnya. Ya. Pastikan saudara nanti ketika mau bimbingan, satu, kuasai, ya, luaran yang akan urgensi penelitian saudara itu apa. Kenapa penelitian itu penting? Kemudian, dua, saudara harus bisa menjelaskan keaslian penelitiannya. Kontribusi saudara itu nanti di mana? Ya. Ketiga, metode yang akan saudara gunakan. Keempat, teori SI-nya di mana? Ya, teori SI-nya di mana? Ya, kemudian kelima, nanti kira-kira ya apa yang perlu dikuatkan. Nah, itu nanti saudara diskusikan dengan pembimbingnya. Ya, saudara diskusikan dengan pembimbingnya. Oke, Nur Afan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Pak, terkait tadi yang di masalah daftar pustaka ya. Itu kan tadi Bapak menyampaikan bahwa harus terdapat isu dan juga nomor halaman. Nah, untuk di saya sendiri itu kasusnya untuk beberapa jurnal tidak ada nomor halamannya gitu, Pak. Itu yang dimaksud itu halaman di jurnalnya atau yang udah tercantum di artikelnya tersebut begitu, Pak? Halaman jurnalnya, jadi dia artikel di halaman berapa dari jurnal tersebut. Misalnya dari 25 sampai 35 misalnya, ya, berarti nanti disesuaikan 25 sampai 35. Kalau misalnya ada yang tidak ada halaman, saya yakin semuanya ada halaman, ya. Kalau tidak ada halaman, dicek lagi kredibilitas dari jurnal tersebut.
Ya, kalau itu tidak kredibel, ganti yang lain, kan sumbernya banyak artikel itu. Itu ya. Kalau memang tidak ada, kok saya ini ya nggak yakin ya, nggak ada. Hampir semuanya kalau jurnal itu pasti ada. Cuma formatnya itu beda-beda. Ada yang halaman itu sampai misalnya menggunakan kode A135 ya. A135 sampai A147 misalnya seperti itu. Jadi ada huruf A-nya. Itu. Cuma kalau nggak ada, itu biasanya dia kamu ngambilnya dari Google Scholar, kemudian dapatnya adalah yang tidak resminya. Ya, contohnya adalah dia posisinya masih draft, sehingga tidak ada halamannya di sana. Kadang seperti itu. Tapi kalau yang sudah eh, bagus, itu semuanya ada halaman. Itu. Kalau boleh tahu itu publishernya dari mana? Sebentar Pak, saya buka kan gitu dulu. Coba di-share deh. Saya sekalian lihat dulu. Saya izin mengirimkan di kolom chat ya Pak. Di-share aja di share screen. Kalau gini data download. Ya. Helion ya. Dari ini Pak. Bentar. 06383 ya. Oke, Helion dia Q1 bagus. Nah, itu ada halamannya loh, Mas. Yang di bawahnya Pak atau Bentar, tak tunjukkan ya. Iya, oh kamu juga menunjukkan sebentar. Terus naik, bentar ya. Halo, Assalamualaikum, Bu Mati, nggih? Nggih. Oh, tindak Bali. Satu, ini dua. Ini nanti 1 sampai 14. Sampai ini kan? Yang bawah kan bukan. Ya, sampai 14. Sampai berarti ini, Mas. mengikuti yang di artikelnya itu ya Pak? Iya, mengikuti yang di artikel. Kan kalau yang ada juga yang dia di artikelnya kan menyesuaikan dia dari berapa sampai berapa. Saya contohkan yang punya saya yang lain coba deh. Apa di sini? Oke,
Kemarin saya menjelaskan, oh saya jadi keinget, saya belum menyerahkan ini ya, contoh-contoh yang social network analytic ya, saudara ya. Nah ini kan 611 sampai 619 tuh. Nah ini kita lihat. Nah ini 611 tadi yang atas, ini 612. Begitu kan? Jadi nanti silahkan dilengkapi metadatanya. 613 dan seterusnya, berarti ini sampai 61. Mana sih? 617. 617. Bukan 619. Nah ini ya. Nah, 618 nih. 619 ini ya. Sampai sini. Nah ini 619. Itu. Itu ya. Jadi dilengkapi. Ada lagi? Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, untuk minggu yang akan datang tidak ada meeting. Nanti silahkan kalau misalnya ingin komunikasi dengan saya dulu tidak apa-apa, ya sebelum ke dosen pembimbing. Ya, nanti meminta masukan, meminta pendapat, baik dari sisi judulnya, kemudian dari sisi untuk substansi sampai dalamnya mungkin akan lebih baik dengan dosen pembimbing, karena nanti mereka yang akan mengarahkan saudara ya sampai sesi terakhir saudara lulus ya. Dengan nanti saya hanya dalam konteks technical prosedur ya, technical procedure. Jadi prosedur teknis, tata tulis dan kelengkapan dari tata tulis itu sendiri. Ya, untuk substansinya mungkin kalau yang pembimbingan saya akan masuk ranah ke sana, tetapi untuk yang lain silahkan dimatangkan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Itu ya, jadi sehingga nanti kalau Pak nanti bisa lebih cepat. Nah, ini saudara semester berapa? Semester 5. Semester 5. Nah, semester 5 habis ini kan saudara MBKM. Ya, saudara MBKM di semester 6. Nah, silahkan di dalam proses MBKM itu syukur ada yang sudah saudara memilih tempat yang bisa digunakan sebagai case study untuk skripsi. Ya, itu akan lebih bagus. Sehingga selama 6 bulan saudara melakukan data collection sambil bimbingan jarak jauh dengan pembimbingnya. Begitu selesai pembimbingan, saudara selesai prosesnya. Jadi saudara nanti mendapat rekognisi 20, kemudian di semester berikutnya saudara sudah bisa ujian. Artinya saudara bisa memungkinkan lulus di semester ke-7 atau berapa ya, 3,5 tahun. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon untuk kesungguhannya ya. Mulai sekali lagi karena saya nanti masih harus tanggung jawab terhadap proses mata kuliah ini sampai selesai, maka pastikan saudara ketika berhubungan dengan dosen pembimbing, karena ini nanti juga menjadi reputasi saudara ke depan dalam pembimbingan yang akan datang, maka bangun relasi yang bagus dengan dosen pembimbing, track record yang bagus, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang nanti dilaporkan ke saya karena ketidaksopanan atau tidak etis atau tidak melanggar etika dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.